Halo, selamat malam pemirsa. Kabar hari ini kembali menghadirkan sejumlah informasi paling aktual baik dari dalam negeri dan juga mancanegara. Saya Gita Mahrika dan inilah kabar hari ini selengkapnya. Kita awali dari informasi pertama. Pemirsa, malam ini Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Agenda pertemuan ini merupakan silaturahmi Idul Fitri antara partai politik dengan pemerintah. Dan apa saja yang dibahas dalam pertemuan tertutup Presiden bersama dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah? Berikut keterangan dari sejumlah ketua umum parpol. Ya, sebelum bertemu Presiden Jokowi malam ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto siang tadi menyambangi. Pemirsa, munculnya nama dua bakal calon presiden mendorong kelompok-kelompok relawan untuk semakin giat bersaing meraih dukungan. Beragam acara digelar sebagai langkah konsolidasi maupun juga sosialisasi kepada masyarakat. Polisi berkoordinasi dengan Densus 88 untuk menelusuri unsur terorisme dalam insiden penembakan. Anda kembali bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, polisi berkoordinasi dengan Densus 88 untuk menelusuri unsur terorisme dalam insiden penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Selain profil, temuan surat yang diduga berisi tuntutan pelaku juga terus ditelisik petugas. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan jenazah pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ya, jenazah pelaku penembakan di kantor MUI Pusat menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses otopsi untuk pemeriksaan luar dan dalam dilakukan setelah pihak RS Polri menerima surat permintaan tertulis dari penyidik. Berikut pernyataan dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan reporter TV One ada Fatimah Albar. Fatimah, bagaimana kemudian proses otopsi yang dilakukan terhadap jenazah pelaku? Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jaga selalu kondisi Anda. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah pelaku penembakan di kantor MUI Pusat yang berada di desa. Pemirsa, AKBP Akhirudin Hasibuan, ayah tersangka penganiayaan AH, menjalani sidang kode etik atas tindakannya membiarkan Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, AKBP Akhirudin Hasibuan, ayah tersangka penganiayaan AH, menjalani sidang kode etik atas tindakan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, perempuan yang tewas terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara, akan menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana. Pihak keluarga meminta penanganan kasus ini ditarik ke Barreskrim Polri. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sebuah ruko di Jalan Pahlawan Revolusi, Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar pada Selasa siang. Selanjutnya diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil bus mengalami kebakaran di Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, sebuah ledakan menyebabkan kereta kargo tergelincir di wilayah Bryansk, Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di kabar hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di tengah gencatan senjata perang saudara di Sudan yang diperpanjang, hingga saat ini asap masih menyelimuti kota Khartoum, Sudan. Ya, pemirsa, gelombang pertama warga Palestina yang dievakuasi dari Sudan tiba di jalur Gaza, Palestina. Berikutnya, pemirsa, sebuah ledakan menyebabkan kereta kargo tergelincir di wilayah Bryansk, Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Sekitar 60 kendaraan terlibat tabrakan beruntun maut di jalan antar negara bagian 55 Illinois, Amerika Serikat. Kecelakaan beruntun ini terjadi akibat jarak pandang yang tiba-tiba turun drastis. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Raja Charles III akan dinobatkan sebagai Raja Inggris pada 6 Mei 2023 mendatang. Pada acara penobatan tersebut, Raja Charles akan memakai jubah emas super tunika. Anda masih menyaksikan kabar hari ini.
Pemirsa, hari pertama masuk sekolah setelah Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, 75 orang. pasangan suami istri ditemukan meninggal dunia akibat tersengat listrik jebakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar hari ini. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Arena Malam bersama Karasyam. Mewakili keren bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.